Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indrayadu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas materi Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 SMP MTS Sederajat. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun pembahasan dalam video kali ini yaitu tema 4, pemberdayaan masyarakat. Subpembahasannya itu bagian A, keragaman sosial budaya di masyarakat. Karakteristik dari suatu kelompok masyarakat, tempat kalian tinggal dan berinteraksi adalah bagian dari budaya, seperti halnya konsep masyarakat. Pengertian budaya banyak digunakan dalam sosiologi dan ilmu sosial lainnya, khususnya ilmu antropologi. Adapun tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran ini, maka peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengaruh faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya. Yang kedua, menjelaskan jenis keragaman budaya. Mari simak materinya. Nah, keragaman sosial budaya di masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat tinggi. Kita harus bangga karena kekayaan budaya tersebut dapat hidup rukun dan berdampingan. Konsep keragaman budaya juga mencakup barang-barang yang dihasilkan oleh kelompok kebudayaan tersebut, seperti busur dan anak panah, alat bajak sawah, kitab hukum adat, dan rumah adat. Budaya dapat dianggap sebagai serangkaian rancangan untuk bertahan hidup, alat dari praktik, pengetahuan, dan simbol yang diperoleh melalui pembelajaran bukan oleh naluri, yang memungkinkan orang untuk hidup dalam masyarakat. Maka dapat disimpulkan, masyarakat merupakan sekumpulan individu yang saling berbagi serta berinteraksi dalam sebuah kebudayaan yang sama. Yang pertama, pengaruh faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya. Lingkungan fisik akan mempengaruhi keragaman budaya. Manusia sebagai individu merupakan sebuah kesatuan antara raga, jiwa, dan perilaku. Nah, di dalam diri seorang individu terdapat 3 unsur individu, yaitu intelijensi, nafsu, dan juga semangat. Kombinasi dari unsur-unsur tersebut menghasilkan tingkah laku seseorang yang mencerminkan karakter atau budayanya. Kesatuan dari kepribadian-kepribadian seseorang pada suatu daerah yang mempunyai pola yang sama dapat membentuk budaya daerah tersebut yang membedakan dengan tempat lain. Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Nah, pengaruh isolasi geografis terhadap keragaman budaya. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara fisik, setiap pulau dipisahkan oleh lautan. Dulunya, leluhur bangsa Indonesia datang dari Yunani, yaitu dari Tiongkok bagian selatan. Kemudian, secara berkelompok, mereka datang ke Nusantara, menyebar dan bermukim di pulau-pulau besar maupun kepulauan di seluruh penjuru Nusantara. Laut merupakan isolasi alamiah di antara kelompok-kelompok tersebut, kemudian menyebabkan mereka tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan suku bangsa. Keterbatasan teknologi di bidang nautika atau perkapalan menyebabkan mereka tidak dapat berpindah atau bertemu dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Akibat dari hal tersebut, akhirnya kelompok mengembangkan kebudayaan masing-masing sesuai keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, sesuai kebutuhan mereka untuk bertahan hidup yang berbeda satu sama lain. Perbedaan antar kebudayaan suatu daerah dapat berdampak positif juga bisa berdampak negatif. Nah, keberadaan berbagai kebudayaan di Indonesia jika tidak dikelola dengan baik justru dapat berubah menjadi potensi konflik. Konflik yang mungkin terjadi di Indonesia adalah konflik antar kebudayaan, di mana terdapat pihak yang merasa kebudayaannya paling baik dibandingkan dengan kebudayaan lain. Hal tersebut dikenal dengan istilah etnosentrisme. Konflik tersebut jika dibiarkan secara berlangsung, maka dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia.
Yang berikutnya adalah pengaruh iklim terhadap keragaman budaya. Indonesia diwarnai oleh iklim mikro atau iklim kecil yang amat beragam. Dalam sebuah ruang wilayah yang sempit, perbedaan ketinggian terdapat dalam menghasilkan perbedaan suhu yang signifikan. Perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain inilah yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pola perilaku dan yang berbeda, mulai dari bahasa hingga ke sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi. Contoh nyata dari keragaman regional dapat dilihat pada masyarakat pesisir pantai utara Jawa dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan di pulau yang sama, yaitu Pulau Jawa, di mana masyarakat pesisir tinggal pada daerah dengan suhu yang sedikit lebih tinggi. Akan berbeda budayanya dengan mereka yang tinggal di lereng gunung dengan suhu yang sangat rendah. Begitu pula masyarakat pesisir utara, Pulau Sumatera, pakaian adatnya akan berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan Bukit Barisan. Yang berikutnya pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. Nah, Indonesia secara geografis terletak di persilangan antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi strategis inilah yang dapat menyebabkan Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antara belahan bumi bagian barat dan timur pada saat itu. Nah, secara singkatnya, berdasarkan latar belakang sejarahnya, budaya Indonesia dipengaruhi oleh ragam kebudayaan, yaitu Hindu-Buddha, Islam, Tionghoa, dan Eropa. Interaksi antara warga asing dan penduduk asli pada masa lalu memberikan pengaruh besar terhadap kebudayaan. Akulturasi berupa pencampuran kebudayaan asing dengan kebudayaan asli Indonesia dengan tidak menghilangkan unsur kebudayaan asli membuat kebudayaan Indonesia semakin beragam. Akibatnya, dari akulturasi tersebut, yaitu menimbulkan terbentuknya ras, kepercayaan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Seperti yang kita lihat di sini ada gambar masjid dan gambar gedung sate yang ada di Bandung, dan masjid ini adalah gambar yang ada di Surabaya. Yang berikutnya adalah jenis keragaman budaya. Jenis keragaman budaya dalam masyarakat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik. Keragaman tersebut dapat dijumpai pada masyarakat yang bermukim di dataran tinggi dan masyarakat yang bermukim di dataran rendah. Jumlah penduduk dan luas wilayah akan mempengaruhi keberagaman. Masyarakat dengan jumlah yang sedikit cenderung memiliki budaya yang seragam, tetapi masyarakat juga yang jumlahnya besar akan memiliki banyak sub atau bagian keragaman budaya. Misalnya di Pulau Sumatera, bahasa Batak terbagi menjadi beberapa rumpun. Menurut Kuncharaningrat, mengacu pada unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal, sehingga dapat ditemukan pada berbagai kebudayaan bangsa-bangsa. Ada beberapa 7 unsur kebudayaan universal, diantaranya bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, sistem religi, dan terakhir adalah sistem kesenian. Keragaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang perlu kita lestarikan, tidak hanya untuk kegiatan pariwisata saja, akan tetapi pelestarian budaya juga perlu dilakukan untuk kepentingan generasi penerus bangsa, agar tidak kehilangan jati diri kebudayaannya. Nah, pelestarian budaya daerah perlu dilakukan karena setiap budaya daerah adalah bagian dari budaya nasional. Kebudayaan nasional Indonesia turut menjadi bagian dari kebudayaan global. Sekian dan terima kasih. Semoga dari video ini bisa menambah ilmu dan juga wawasan bagi peserta didik kelas 7 di semester 2 ini pada materi Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 tema 4. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.